Perkenalkan, saya Damai Purba, asal dari Medan. Nah, pertama kali saya kenal Faras itu sekitar bulan 6 tahun 2021. Saat itu saya merasakan sakit di bagian tulang belakang, bagian pinggang, dan bagian paha kanan saya. Nah, saya mulai merasakan sakit sekitar bulan April 2021. Namun saat itu masih belum terlalu mengganggu saya gitu. Jadi saya tidak melakukan tindakan apa-apa. Namun lama-kelamaan rasa sakitnya semakin bertambah dan semakin mengganggu aktivitas saya saat bekerja, saat duduk, dan yang paling mengganggu itu sebenarnya waktu malam hari gitu. Karena tidak nyamannya saya sering terbangun malam hari karena tidak ada posisi yang nyaman untuk bisa tidur. Jadi bergerak ke kiri salah, ke kanan salah, lalu berasa nyeri gitu. Nah, karena sudah mulai mengganggu, kemudian saya bercerita kepada salah satu teman saya. Dia pun merekomendasikan untuk melakukan senam pinggang namanya gitu dari YouTube. Jadi saya lihat dari salah satu channel YouTube. Lalu saya coba ikuti, lumayan sedikit nyaman gitu. Jadi saya mulai melakukan senam pinggang ini khususnya di malam hari gitu karena sangat mengganggu waktu tidur saya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya, waktu saya mulai merasa nggak nyaman, saya melakukan senam pinggang sambil lihat YouTube, lalu berasa nyaman sedikit, bisa tidur, mungkin 2 atau 3 jam kemudian saya kebangun lagi gitu karena sudah mulai tidak nyaman lagi. Lalu saya lakukan lagi senam pinggangnya. Begitu terus sampai 2 sampai 3 kali dalam satu malam gitu. Jadi sangat mengganggu sekali gitu. Jadi mengganggu juga aktivitas saya keesokan harinya. Nah, eh, jadi satu waktu saya pulang ke kampung halaman saya karena ketepatan saya tinggal di Medan, lalu kampung saya 2 atau 3 jam dari Medan. Nah, saya mulai menceritakan keluhan saya kepada orang tua saya, kepada mama saya. Lalu mama saya menawarkan untuk mengoles Faras gitu. Ternyata mereka udah cukup lama mengenal Faras dan menggunakan Faras. Namun tapi karena harganya dirasa cukup mahal, jadi lokasi minyak ini cukup tidak terlihat gitu. Jadi saya juga baru tahu ada Faras pada saat itu. Nah, lalu mama saya oleskan hanya sedikit ke tulang punggung saya. Jadi waktu itu katanya aturannya itu sedikit aja ya. Ada aturan kalau dibuat minyaknya sedikit aja gitu. Jadi memang nggak merata dioleskan, cuman dikasih sedikit di tulang punggung saya, lalu ke pinggang saya gitu. Nah, tapi sedikit pada saat itu udah malam harinya saya sudah bisa tidur gitu, pulas gitu malamnya. Karena di kampung cuma satu malam, jadi saya waktu balik ke Medan langsung bertekad membeli Faras secara online. Pada saat itu beneran nggak terlalu peduli sih dengan harganya karena eh, cukup mengganggu saya ya gitu. Jadi waktu lihat harganya, waktu ngerasa nggak tahu nggak ngerasa mahal aja gitu, langsung dibeli aja gitu. Jadi mulai saat itu saya mulai mengoles Faras setiap malam. Nah, apa ya, tidurnya jadi nyenyak gitu. Nah, nggak perlu senam pinggang lagi ya gitu. Jadi nggak malam-malam nggak bangun lagi harus senam pinggang lagi sambil lihat YouTube. Ganggu orang juga tidur ya karena ada satu teman juga gitu. Nah, ketepatan waktu sudah uh, pakai hampir habis satu satu botol, waktu bulan itu juga ada pemeriksaan kesehatan dari kantor dan ada konsultasi dengan dokter. Aku bilang konsultasi dengan dokter, lalu dokter bilang kalau penyakit yang saya rasakan adalah penyakit lower back pain. Sebenarnya sebelumnya saya nggak tahu gitu itu sakit apa karena cuma ngerasain sakit gitu. Nah, dokter bilang itu lower back pain dan menyarankan untuk nggak mengangkat beban berat, lalu mengatur posisi duduk saat bekerja. Nah, saya balurin Faras ini sampai habis 3 botol ya, gitu. Jadi sudah habis 3 botol, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya gitu,
nggak sepenuhnya saya yang menggunakan 3 botolnya karena bagi-bagi juga sama teman di rumah gitu. Dan saya sudah merasakan pulih sepenuhnya gitu dan nggak merasakan sakit dan nyeri lagi. Saya sangat bersyukur ya mengenal Faras karena Faras ini juga nggak hanya membantu saya saja, tapi membantu keluarga saya juga gitu, terutama mama saya yang sudah sulit berjalan, jadi kondisinya udah sulit berjalan karena ada masalah di bagian lutut. Nah, mama saya ini sudah berobat ke 2 dokter di Medan dan dokternya bilang kemungkinan sembuh sulit eee, karena ini udah penyakit tua katanya dan disarankan untuk mengkonsumsi obat aja untuk seterusnya. Cuman karena nggak puas dengan hasil pemeriksaan dokter, mama saya kemudian berangkat ke Jakarta. Hasil pemeriksaan dari Jakarta, dokter di Jakarta juga sama sih gitu. Jadi malah ada satu dokter yang menyarankan untuk melakukan suntik 7 kali di bagian lutut gitu. Nah, karena merasa nggak aman ya gitu, harus disuntik di bagian lutut sebanyak 7 kali dan ketepatan bukan dokter spesialis ini yang ngomong gitu. Nah, akhirnya mama pulang ke Medan tanpa hasil apa-apa. Kejadian ini kejadian ini sebenarnya setelah kesembuhan saya gitu. Jadi hanya saja pada saat itu mama saya nggak terlalu percaya penuh dengan pengobatan Faras. Dia sebenarnya tetap oles, tapi nggak rutin, nggak sesuai anjuran karena kembali lagi ya agak mahal gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir biaya dokter itu jauh lebih mahal, tapi mungkin apa ya, masih masih merasa ragu gitu ya. Jadi waktu pulang dari Jakarta akhirnya kami meyakinkan mama untuk fokus menggunakan Faras dan, sebenarnya saya gitu ya, kasih target minimal 3 botol harus habis ya gitu. Jadi, buat standar, menggunakan agar dia nggak menggunakan terlalu sedikit gitu dan rajin digunakan. Akhirnya setelah lama, sebelumnya sudah berjuang untuk pengobatan ke mana-mana, akhirnya di terapi sekitar 2 bulan, mama mama saya saat ini sudah bisa berjalan dengan normal. Sampai sekarang masih menggunakan Faras untuk tetap menjaga kondisi kakinya agar nggak terulang lagi gitu, tapi sudah bisa berjalan dengan, baiklah gitu, sudah sangat jauh perubahannya. Nah, dari sini, saya menyadari ya bahwa cara kita menggunakan dan ketelatenan sangat berpengaruh kepada proses penyembuhan. Mungkin kalau saat itu saya menggunakan Faras sesuai anjuran, pemakaian pasti proses penyembuhan saya bisa lebih cepat gitu. Nah, mama saya juga begitu, hanya karena tidak menggunakan dengan rajin, akhirnya meskipun sudah lama menggunakan Faras, tapi sulit merasakan perubahan. Nah, setelah menggunakan dengan telaten dan sesuai anjuran, akhirnya masalah kaki yang, mama saya alami bisa terselesaikan. Jadi, Bapak Ibu jangan ragu untuk menggunakan Faras, sesuai anjuran pemakaian agar, kita juga bisa merasakan manfaatnya. Begitu Ibu Renata, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, terima kasih Kak Damai. Nah, Bapak Ibu,